Seneng banget akhirnya kita bisa keluar negeri lagi untuk pertama kalinya setelah pandemi. Dan kali ini kita lagi naik taksi menuju Soekarno-Hatta International Airport di Tangerang. Tujuan kita pertama adalah Singapura. Hari ini kita naik Garuda Airlines tanggal 24 April 2022. Kondisi Bandara Soekarno-Hatta hari ini ramai lancar. Tadi gue check-in juga cukup lancar ya. Ada beberapa peraturan yang tadi gue agak skip, tapi menurut gue udah gak perlu jelasin lagi karena per tanggal 26 April ini peraturan ke Singapura itu udah berubah. Jadi tonton terus video ini sampai selesai karena di akhir video gue akan kasih tahu nih peraturan terbarunya seperti apa, oke? Hai Lisa. Hai. Jadi sekarang setelah kita akan boarding sebentar lagi, sekitar 20 menit lagi. 20 menit lagi. Dan belakang itu udah imigrasi ya? Masuk imigrasi. Iya. Takutnya ini agak ngantri, cuma kita belum lihat sih. Jadi keadaannya sih kayak sih nggak begitu ramai sih ya. Nggak gitu ramai. Jadi ikuti terus perjalanan kita hari ini. Bye Lisa. Breakfast. Ini breakfast kita ada siomay, ada fishball noodles, sama ini ada sausage and hash brown. Hai Lisa. Good morning. Kondisi luar. Good morning from Singapore. Hari kedua kita di Singapura. Kemarin kita tuh nyampe udah malam jam 8 gitu. Dan sekarang kita lagi ada di York Hotel. Ini ada di dekat Orchard, sekitar 500 meter gitu. Jadi kita emang nginep di sini tuh tujuannya karena mau check up dokter dekat Mount Elizabeth di sini. Tuh. Jadi ini tuh kayak kawasan rumah sakit gitu loh guys. Jadi kita mau bawa orang tua besok buat check up. Hari ini kita nginep di sini di York Hotel selama 8 hari ke depan. Oke. Selamat datang di kamar kita. Hai Lisa. Hai. Kita baru aja breakfast dan jadi Lucy tadi barusan nemenin bonyoknya mau check up ke rumah sakit gitu. Dan sekarang gue lagi sama Luisa di kamar sambil nunggu. Dan dari sini tuh kalau nggak salah jalan kaki ke Orchard Road itu sekitar 650 meter. Itu udah deket ke arah Ion Mall kalau nggak salah. Nah ini kamar kita sudah berantakan ya guys. Soalnya kemarin tuh pas kita nyampe di hotel tuh udah jam 8 malam, udah hektik banget. Plus kemarin Luisa sakit, ya kan Luisa? Luisa, you were sick last night, right? What happened to you? Hachiu. Hachiu? You were flu? What about now? Better. Already better? Tuh udah sembuh dia. Kemarin flu banget ya. Sama dinner time. Kita makan apa, Lus? Kita makan chicken katsu. Oh, chicken katsu ya? Iya. Ini ada meal setnya. Kalau gua pesen ini pork katsu. Ini tuh mengingatkan sama kita katsu yang ada di Jakarta juga ya. Iya. Terus tapi ini makanan di area food court gitu guys, kayak gini. Nah ini restorannya itu namanya. Ada di daerah Don apa namanya? Dondonki ya. Kalau nggak salah namanya Dondonki deh, yang di Somerset sana. Wow, ini crunchy banget.
Ini di perempatan yang salah satu perempatan yang paling sibuk di Singapura ya, di Orchard Road. Good morning from Singapore. Hari ini tanggal 26 April 2022. Sekarang udah jam 11 siang di Singapura. Hari ini kita masih stay di York Hotel. Ini deket banget sama Orchard. Gue sekarang mau kasih quick updates tentang peraturan terbaru di Singapura. Bagaimana kalian bisa masuk ke Singapura per tanggal 26 April ini. Nah, ini gue dapat source ini dari channel News Asia. Harusnya ini terpercaya ya. Jadi Singapura mempermudah peraturan-peraturan yang selama ini udah ada untuk kalian masuk ke Singapura. Yang paling pertama nih, yang pasti paling banyak kalian tanya nih ya. Sekarang kalian udah nggak perlu lagi ambil COVID test, ambil apa namanya, antigen atau PCR untuk memasuki Singapura ya. Jadi pre-departure test no longer needed. Kalau kemarin tanggal 24 April gue datang tuh masih butuh antigen 2x24 jam. Per hari ini udah nggak perlu lagi. Kalau kalian membawa anak-anak kecil di bawah 12 tahun yang belum vaksin, itu juga diperbolehkan. Jadi nggak perlu antigen lagi ya untuk anak kecil di bawah 12 tahun. Tapi kalau untuk anak di atas, untuk anak umur 13 dan ke atas itu harus fully vaccinated. Jadi kalau kalian nggak vaksin itu kayaknya peraturannya berbeda ya. Kalau kita sebagai orang tua yang membawa anak, kita harus di full vaksin. Full vaksin itu adalah vaksin dosis 1 atau 2 tanpa booster kalau nggak salah tidak apa-apa sih gitu ya. Terus sekarang kalian juga udah nggak perlu lagi menggunakan masker di area outdoor. Sebenarnya ini peraturannya udah jalan dari tanggal 1 kalau nggak salah ya. Jadi di area outdoor itu nggak wajib pakai masker, tapi encourage to use masker when crowded. Jadi kalau lagi rame, kalau bisa sih pakai masker sih. Cuman gue lihat orang-orang Singapura juga semua taat gitu. Jadi kayak di outdoor juga pada masih pakai masker ya. Kalau di indoor strictly harus pakai masker. Apalagi di daerah yang public transport. Kemarin gue sama saudara gue pas lagi di Singapura, katanya dia ditegur beberapa kali hanya karena dia buka masker sebentar doang di indoor gitu. Kayak misalnya lagi ngelap keringat gitu-gitu. Kayak dia ditegur gitu loh. Kayak di dalam ruangan tuh harus pakai masker. Udah gitu, aplikasi Trace Together itu kayak aplikasi peduli lindungi versi Singapurnya ya. Sekarang sudah tidak diperlukan lagi ketika memasuki gedung gitu ya, memasuki gedung atau area indoor gitu. Kemarin tanggal 24-25 waktu gue nyampe di Singapura itu masih diperlukan. Tapi tadi pagi pas gue cek di area hotel, itu udah nggak perlu lagi menggunakan Trace Together. Jadi kayak peduli lindunginya tuh udah nggak perlu lagi ya. Basically itu sih peraturan yang paling penting sih ya untuk kalian pelancong dari Jakarta, dari Indonesia gitu mau masuk Singapura. Paling beberapa yang kalian juga banyak tanya itu adalah SG Arrival Card. Itu setahu gue ya, tapi coba kalian cari tahu lagi. SG Arrival Card itu masih diperlukan. Jadi itu tuh kayak kalian pas masuk ke Singapura kan biasanya kalian harus tulis-tulis gitu ya di imigrasi ya, nulis di kertas. Nah, nulis di kertas itu sekarang udah dihapuskan. Jadi sekarang diganti dengan sistem online. Jadi kalian isinya semua tuh di online gitu loh guys. Itu SG Arrival Card gitu. Kalian bisa aja lebih mudah download aplikasinya. Ini namanya SG Arrival Card gitu guys. Nih. Nah, aplikasinya seperti ini. Tuh ya, SG Arrival Card. Kalian pilih yang di tengah ini nih. Gitu ya. Nanti sisanya kalian tinggal ikuti aja cara-caranya masuki data kalian. Itu mungkin bisa sekitar 10-15 menit isinya. Bisa isi untuk satu orang, bisa isi untuk satu grup kalian kalau kalian datangnya rame-rame gitu ya. Vaksin itu kalian print versi internasionalnya ya. Jadi print itu kalau kalian ada peduli lindungi, kalian tinggal convert vaksin Indonesia kalian itu menjadi vaksin internasional versi WHO. Jadi kalau kalian buka peduli lindungi, kalian buka di bagian ini vaksin.
Nah, nanti kalian bisa lihat kan di sini ada vaksin certificate di sini yang paling bawah. Nanti tinggal kalian convert my certificate ini ya. Convert my certificate, jadi dia kayak convert jadi sertifikat internasional gitu guys. Jadi sertifikat nanti di dalam bahasa Inggris dan standar WHO gitu. Jadi ini kalian tinggal print print kertasnya terus nanti dibawa. Kemarin sih nggak sempat dicek ya di imigrasi Singapura ya, tapi gue nggak tahu deh apakah nanti random gitu ya. Kalau kemarin sih kayaknya nggak dicek sih kemarin. Jadi pas gue lihat imigrasi itu cuma lihat passwordnya doang. Apalagi ya, jadi basically ya itu sih SG Travel Card, vaksin. Udah itu doang sih. Kemarin tiba di Singapura juga benar-benar bukan cepet sih, tapi lebih kayak gak ada peraturan yang ribet-ribet gitu. Nyampe mendarat di Singapura tuh udah langsung ke imigrasi, tinggal diperiksa, udah kelar gitu ya. Secepat itu gitu guys ya. Jadi sekarang traveling udah lebih gampang. Kemarin pun naik pesawat Garuda, itu full pesawatnya, rame banget. Paling itu aja sih peraturan terbaru dari Singapura tanggal 26 April. Kalau kalian ada pertanyaan boleh kalian komen di bawah ini ya guys. Jangan lupa subscribe to YouTube channel kita. Terus bisa follow Instagram kita ya. Kita lagi update banget di Singapura. Jadi follow Instagram kita @jakartadelicacy. Bisa cek Instastory kita. Jadi kita update terus setiap hari ya. Oke? Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.